Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan kitab Al-Mukhtasar fil Aqidah yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Musyaiqi hafizahullah ta'ala, yang kita terjemahkan dengan belajar akidah dari dasar. Dan kemarin kita telah membahas seputar dasar-dasar pengkafiran, dasar-dasar pengkafiran. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kita pada sore hari ini terkait dengan rincian dalam pengkafiran. Dikatakan di sini, beliau hafizahullah ta'ala mengatakan at-tafriqu bainat takfiril mutlaqi wal takfiril muayyani. Perbedaan antara takfir mutlak dengan takfir muayyan. Apa yang dimaksud dengan takfir mutlak? Takfir mutlak adalah mengkafirkan secara umum. Semisal dengan mengatakan barang siapa yang berbuat ini maka dia kafir. Barang siapa yang berbuat itu, maka dia kafir. Ini namanya pengkafiran secara umum. Belum menunjuk kepada person. Pokoknya siapapun yang melakukan ini, dia kafir. Maka namanya takfirul mutlak. Pengkafiran secara mutlak atau masih bersifat umum. Adapun takfir muayyan, maknanya adalah mengkafirkan seseorang secara tunjuk hidung. Si fulan kafir, si fulan kafir, si ini kafir. Ini namanya takfir muayyan. Dan Ahlussunnah wal Jamaah itu membedakan antara pengkafiran secara umum, secara kaidah tadi, secara barang siapa atau semisalnya, dengan langsung menunjuk kamu kafir. Maka terdapat perbedaan di antara keduanya. Min usuli ahli sunnati wal jama'ati at-tafriqu bainat takfiril mutlaqi wa takfiril muayyan. Di antara prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah adalah membedakan antara mengkafirkan secara umum dan pengkafiran secara tunjuk hidung atau secara vonis. Artinya tidak bisa kita jadikan otomatis kalau takfir umumnya berlaku, berarti takfir muayyannya berlaku. Ini berarti menyamakan. Ini kita bedakan. Karena tidak setiap yang dikafirkan secara umum, kemudian bisa otomatis ditunjuk hidungnya, berarti kalau karena kamu melakukan ini, berarti kamu kafir. Nah, ada perbedaan. Kenapa? Li'anna minal mumkin ayyaqulal muslimu qawlan aw yaf'alu fi'lan qad dalla al-kitabu wa sunnatu wa ijma'ul ummati ala annahu kufrun wa riddatun 'anil Islam walakin la talazuma 'indahum bainal qawli bi anna hadza kufrun. Karena memungkinkan saja, karena satu hal yang mungkin ketika seorang muslim itu berkata suatu perkataan kufur, atau mengerjakan suatu perbuatan yang kufur, yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah itu suatu kekufuran, bahkan itu suatu kemurtatan. Akan tapi, ternyata, ahli sunnah wal jamaah itu menganggap tidak selalu ada keselarasan antara bainal qawli bi anna hadzal kufri bi anna hadza kufrun wa baina takfiri syakhsi bi ainihi. Namun ahli sunnah berpendapat bahwasanya tidak selalu mesti ada talazum atau keharusan atau konsekuensi ketika suatu perkataan ini adalah perkataan kufur kemudian pelakunya langsung kafir. Secara ain, secara tunjuk hidung, secara orang per orang.
menurut ahli sunnah itu tidak selalu ada konsekuensinya gitu ya. Falaisa kullu man fa'ala mukaffiran yuhkamu bi kufrihi. Maka tidak setiap orang yang melakukan perbuatan yang membuat kafir itu dia dihukumi kafir. Ya. Li'anna hunaka syurutan wa mawani'a ya yajibu mura'atuha wa i'tibaruha. Karena harus terpenuhi syarat-syaratnya untuk supaya bisa dikafirkan secara person, ya. Dan juga ada penghalang-penghalang yang harus diperhatikan dan harus dihilangkan, ya. Ada penghalang-penghalang yang itu juga harus dianggap, diperhatikan. Jangan kemudian semata-mata perbuatan kafir langsung orangnya kafir. Ya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan penghalang-penghalang yang harus disingkirkan. Ya, seorang itu melakukan perbuatan kufur tapi terhalangi dari kekafiran. Ya, apa yang menghalanginya nanti akan kita bahas. Ya, yang menjadikan dia tidak kafir meskipun melakukan perbuatan kufur. Fa ahlus sunnati yaquluna man qala hadza fa huwa kafirun wa man fa'ala kadza fa huwa kafirun. Ahli sunnah mengatakan barang siapa yang berkata demikian maka dia kafir. Barang siapa yang berbuat demikian maka dia kafir. Ini takfir mutlak. Ya, bicara soal kaidah ya, siapa yang melakukan ini dia begini, siapa yang melakukan itu dia begitu. Barang masih barang siapa, masih siapapun ya yang melakukan ini maka dia kafir. Wa indama yata'allaqul amru bisyakhsi al-muayyani alladhi qalahu aw fa'alahu la yahkumuna bikufrihi. Akan tapi ketika sudah terkait dengan orang per orang, si fulan dan si alan dan si A, si B, ya, yang dia melakukan perbuatan tersebut atau mengatakan suatu perkataan kufur tersebut, maka mereka tidak serta-merta mengkafirkannya. Ya, hatta tajtami'a fihi syurutu wa tantafi'a anhul mawani'. Sampai syaratnya terpenuhi dan penghalang-penghalangnya itu sudah dihilangkan dari dia. Ya. Jadi mengkafirkan seseorang itu ada syaratnya. Dan dia ada penghalangnya yang menjadikan dia tidak bisa langsung dikafirkan. Fa'inda idzin taqumu 'alaihi al-hujjatu allati yakfuru tarikuha. Maka ketika itu dia harus ditegakkan hujjah. Harus diberitahu. Harus dihilangkan semua yang menjadi penghalang-penghalangnya. Baru kemudian ketika dia tetap meninggalkan hujjah yang sudah kita berikan, ya kita kasih tahu ini nggak boleh, ini haram, ini kufur. Kemudian dia meninggalkannya, maka baru dia kafir. Ya. Wa hadhihi qa'idatun 'azimah yatamayyazuna biha 'an ghairihim. Dan inilah kaidah yang agung, yaitu kaidah dalam hal memisahkan antara takfir mutlak dengan takfir muayyan yang merupakan kekhususan ahli sunnah di antara firqah-firqah yang lain. Ya. Li'anna takfira laisa haqqan li ahadin. Karena mengkafirkan itu bukanlah hak setiap orang. Bukanlah hak setiap manusia. Yahkumu bihi ala man yasha'u ala wafqi hawahu. Yang mana kemudian dia bisa sesuai hawa nafsunya dia kafirkan siapapun yang dia kehendaki. Ya, ente kafir, ente kafir, ente kafir. Ya. Bal at-takfiru hukmun syar'iyyun yajibur ruju' fi dzalika ila dhawabit asy-syara'. Bahkan mengkafirkan itu adalah hukum syar'i. Hukum syar'i berarti kembali kepada Allah. Ya, maka wajib untuk mengembalikannya kepada dhawabit asy-syara', kepada batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh syariat. Ya. Faman kafarahu Allah Ta'ala aw rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa qamat alaihi al-hujjah fahuwal kafir. Maka siapapun yang Allah dan Rasulnya telah kafirkan dengan cara takfir mutlak, kemudian dia disampaikan hujjah kepadanya, maka kemudian dia tidak masih pada kekafirannya, maka dia kafir. Ya, jadi tetap itu hak Allah dan Rasulnya. Ya, kalau kita kan hanya membawakan, ya, kita hanya membawakan apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan. Rasul mengatakan barang siapa yang meninggalkan sholat,
maka dia kafir. Ya. Ini kan sebenarnya Rasul mengkafirkan. Rasul yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Kita menukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk menghukum ini supaya berlaku bagi si fulan yang dia nggak sholat, si fulan yang dia nggak sholat, inilah yang kemudian membutuhkan syarat dan penghalang. Ya, boleh jadi dia meninggalkan sholat tapi tidak kafir. Boleh jadi dia meninggalkan sholat tapi kafir. Tergantung apa? Tergantung syaratnya terpenuhi ataukah tidak untuk dikafirkan. Secara umum kafir, tapi secara tunjuk hidung akan berbeda-beda pada setiap orang. Ini maksud dari kaidah yang kita sebutkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Innal qawla qad yakunu kufran wa yutlaqu al-qawlu bitakfiri shahibih." Ya, kadangkala atau sesungguhnya ya kata beliau, suatu perkataan itu boleh jadi merupakan perkataan kufur yang kemudian dimutlakkan bagi siapapun yang mengatakan ini maka dia kafir. Ya. Wa yuqalu man qala kadza fa huwa kafir, dan sehingga bisa dikatakan bahwasanya siapapun yang mengatakan itu kafir. Lakinna syakhsa al-mu'ayyan alladhi qalahu la yuhkamu bi kufrihi. Akan tapi ya, seseorang tertentu yang mengatakannya maka dia tidak serta-merta dihukumi kafir hatta taquma alaihil hujjah, sampai dia ditegakkan kepadanya hujjah, disampaikan kepadanya, ya, bahkan kalau perlu debat, ya, allati yakfuru tarikuha, yang mana kalau sudah disampaikan hujjah kemudian dia masih meninggalkan hujjah tersebut, nggak peduli dengan hujjah kita, maka barulah dia yakfur, barulah dia kafir. Ya. Hadza kama fi nususil wa'idi, dan ini sebagaimana nas-nas atau teks-teks dalil yang berbicara tentang wa'id, tentang ancaman. Banyak, ya. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala yaqul, contohnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, ya, maka sesungguhnya mereka memasukkan api neraka ke perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalamnya, ke dalam api yang menyala-nyala. Ya, ini ancaman, ya, ancaman. Banyak sekali ancaman Allah. Siapa yang berbuat ini masuk neraka, siapa berbuat itu masuk neraka. Ya. Fahadha wa nahwuhu min nususil wa'id haqqun. Maka dalil yang semacam ini dan yang semisalnya yang berbicara tentang ancaman itu benar dan betul-betul akan terjadi. Ya, lakinna syakhsal muayyan la yushhadu alaihil wa'id. Akan tapi kalau bicara soal sudah orang tertentu, si fulan, ya, si A, si B, maka tidak boleh mempersaksikan bahwasanya dia akan mendapatkan ancaman tersebut. Allah mengancam secara mutlak. Tapi kalau bicara A, A itu makan harta anak yatim, berarti dia pasti nanti di neraka, dia pasti. Nah, ini kita tidak boleh, ya, mempersaksikan demikian. Fala yushhadu li muayyanin min ahli al-qiblati bin nari li jawazi alla yalhaqahu al-wa'idu li fawati syartin aw thubuti mani'in. Maka tidak boleh kemudian mempersaksikan, memastikan seseorang tertentu termasuk seseorang tertentu dari kaum muslimin bahwa dia akan masuk neraka. Kenapa? Karena boleh jadi azab atau ancaman itu tidak akan mengenai dia. Ya, namanya juga ancaman. Ya, ancaman itu bisa berlaku, bisa tidak, tergantung dari kondisi masing-masing. Ya, li fawati syartin, karena syaratnya nggak terpenuhi. Ya, mungkin barangkali dia nggak tahu kalau itu harta anak yatim, masa diazab, kasihan kan gitu ya. Atau karena adanya penghalang dia untuk diazab. Ya, banyak sekali, mungkin dia terpaksa atau apa, macam-macam. Ya, yang nanti akan kita jelaskan syarat-syarat dan penghalangnya itu apa yang membuat dia tidak bisa dikafirkan. Ya, seperti misalnya barang siapa yang misalnya man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga.
Ya, kalau benar-benar diterapkan, maka berarti kalau tidak sama sekali ya, akan mencium bau surga, berarti akan masuk neraka dan akan kekal di neraka. Wong kalau nggak kekal kan pasti akan sempat mencium bau surga. Ini berarti ancaman keras, tapi ya maknanya adalah bahwasanya ya yang betul-betul tidak akan pernah masuk surga itu kalau menghalalkan perbuatan tersebut misalnya. Ya. Jadi ancaman-ancaman ini tidak selalu berlaku. Wa qala aidha, dan beliau juga mengatakan wa laisa li ahadin ayyukaffiru ahadan minal muslimin. Ya. Dan tidak boleh seorang pun mengkafirkan orang lain di antara kaum muslimin. Ya. Wa in akhta'a wa ghalita hatta tuqama alaihi al-hujjah. Tidak boleh mengkafirkan sampai ditegakkan hujjah. Walaupun dia keliru, ya, dia lalai, dia keliru, tidak boleh dikafirkan sampai tegak hujjah, sampai disampaikan hujjah pada orang ini. Jadi enggak orang itu enggak tahu menau, enggak kita apa-apakan, tiba-tiba dia kafir loh. Padahal tidak ditegakkan hujjah pada dia. Ya. Maka enggak boleh, ya, harus ditegakkan dulu hujjah kepada dia. Wa tubayyana lahu al-mahajjah, dan dijelaskan alasan-alasannya. Ini loh, ini kafir. Kenapa? Nah, Allah melarang dalam Al-Qur'an begini. Ya. Bahwasanya ini haram dan bahkan pelakunya bisa kafir ini kayak gini. Nah, boleh jadi dia nggak tahu, boleh jadi kemudian dia baru tahu, ya. Atau boleh jadi dia menentang setelah itu. Saya nggak percaya. Nah, ini seperti ini maka jatuh kepada kekafiran. Ya. Wa man thabata islamuhu biyaqinin lam yazul dzalika anhu bisyakki. Ya. Dan barang siapa yang Islamnya itu telah tetap dengan yakin, artinya dia sudah jelas Islam, dia syahadat atau dia lahir dalam kondisi Islam, dia sholat, ya, maka dia Islam secara yakin, ya, tidak diragukan lagi dia Islam. Maka itu tidak boleh kemudian dihilangkan dengan sebab keraguan-raguan. Nah, dalam kaidah fikih dikatakan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ya. Yakin itu nggak boleh dibatalkan dengan sesuatu yang meragukan. Contohnya sudah yakin wudu, jelas-jelas wudu, ya, kemudian ragu, udah kentut atau belum, ya. Maka yang diambil adalah yang yakin. Yang jelas saya yakin udah wudu, tapi masalah kentut atau belum saya ragu. Nah, ragunya itu tinggalkan. Ya, tidak boleh kemudian yang ragu ini menjadikan dihukumi kemudian berarti sholat saya batal karena saya ragu kentut atau enggak. Tidak bisa seperti ini. Ya, yang diambil yang yakin. Maka sama halnya dengan keislaman seorang. Islamnya sudah yakin, maka tidak boleh dia dihilangkan kecuali dengan yang yakin juga. Kalau kasus orang yang sudah wudu tadi, dia kentut, dia dengar bunyinya, ya kan? Kemudian dia cium baunya, sudah yakin banget ini. Ya, berarti sudah yang yakin ini sudah menghapuskan yang yakin yang pertama tadi, yaitu yakin sudah wudu, dihilangkan dengan yakin berhadas. Tapi kalau berhadasnya masih ragu, cuma perasaan, tadi kayak ada sesuatu di sini, tapi saya juga nggak tahu itu kentut atau bukan. Nah, ini masih ragu, tidak boleh dijadikan sebagai dasar untuk membatalkan wudu yang sudah yakin tadi, yang sudah dalam kondisi yakin. Bal la yazulu illa ba'da iqamatil hujjati wa izalati syubhah. Bahkan, ya, tidak boleh dihilangkan keislaman seseorang kecuali setelah disampaikan hujjah kepadanya, ditegakkan hujjah, ya, dan dihilangkan syubhat. Syubhat itu artinya kerancuan, sesuatu yang menjadikan dia itu bingung, tidak tahu mana yang benar, mana yang baik, atau bahkan dia taunya ini baik, padahal itu buruk. Nah, itu syubhat. Sesuatu yang harus dihilangkan, harus dijelaskan, perjelas bagi dia bahwa ini tuh nggak benar loh. Ya, dalilnya apa ini? Nah, syubhatnya hilang sudah nggak ragu-ragu lagi, dia sudah yakin. Nah, tinggal nanti dia terima atau tidak. Kalau dia nggak terima, ya berarti dia menolak hujjah, dia kafir. Kalau dia kemudian menerima, ya berarti dia nggak jadi kafir. Ya, karena buktinya bahwasanya dia sebelumnya ternyata dia tidak tahu. Ya. Taib. Kemudian mawani'ut takfir, penghalang-penghalang kekafiran. Ini yang kita bicarakan dari tadi, ya. Seseorang itu kenapa sih nggak bisa langsung dikafirkan? Kenapa sih nggak langsung aja gitu, orang nggak sholat langsung aja kita anggap dia kafir gitu, ya?
Karena ada penghalang-penghalang yang menjadikan seorang tidak bisa langsung dikafirkan. At-takfiru 'inda ahli sunnati wal jama'ati lahu mawani' yamna'u min tanzilil hukmi 'ala syahsi bi'ainihi. Pengkafiran menurut ahli sunnah wal jamaah itu mempunyai penghalang-penghalang yang menjadikan yang menjadikan dia tidak bisa diterapkan hukumnya kepada orang per orang. Jadi orang per orang itu masing-masing beda-beda kondisinya ya. Itulah yang menjadikan yang ini bisa dikafirkan, yang ini enggak gitu. Karena per orang gitu loh. Gitu. Jadi beda-beda. Illa ba'da tawaffur syurut wantifa'il mawani'. Ya. Kecuali setelah syarat-syarat yang terpenuhi untuk dikafirkan dan penghalang-penghalangnya itu disingkirkan, allati tamna'u takfiro al-mu'ayyan, yaitu yang menjadikan dia tidak bisa dikafirkan secara person. Wa min hadhil mawani' wa ahammuha, dan di antara penghalang-penghalang tersebut dan yang paling penting di antaranya adalah yang pertama al-jahlu, yaitu kebodohan, ketidaktahuan. Ya. Ini penghalang yang paling banyak mungkin ya, penghalang yang paling banyak menjadikan seorang tidak bisa langsung dikafirkan, yaitu ketidaktahuan. Min syartil imani 'inda ahli sunnati wujudul ilmi wal ma'rifati 'inda syakhsil mu'mini bihi. Ya. Di antara syarat iman menurut ahli sunnah wal jamaah adalah adanya ilmu dan ma'rifah dan mengenal sesuatu syariat ya bagi seorang yang beriman dengannya. Jadi beriman itu ya tahu dengan apa yang diimani. Itu syaratnya. Ya. Lidza, oleh karena itu, faman ankara amran min umuri syara' jahilan bihi wa lam yablughuhu ma yujibul ilma bima jahilahu fa innahu la yukaffar. Oleh karena itu, ketika ada seorang yang mengingkari sesuatu di antara perkara-perkara syariat karena bodoh, karena enggak tahu dan belum pernah juga datang ilmu kepada dia tentang apa yang dia enggak tahu itu, maka dia tidak dikafirkan. Ya, contohnya apa? Banyak ya. Kalau kita banyak di antara yang tahu bahwasanya misalnya hukum isbal itu haram, misalnya hukum melabuhkan pakaian di bawah mata kaki itu haram, dan itu sunnah Nabi. Kita tahu itu sunnah Nabi. Kenapa Nabi telannya di atas mata kaki? Ya, tidak di bawah mata kaki. Tapi kalau ada orang yang karena dia nggak tahu ya, dia ngejek. Wah, cingkrang tuh kebanjiran itu. Ini kalau secara perbuatan, ini perbuatan kufur. Kenapa? Mengolok-olok syariat. Kenapa? Orang yang menjalankan itu menjalankan syariat. Ya. Orang yang bersengaja memotong celananya di atas mata kaki itu kan menjalankan syariat. Itu syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian tapi karena orang itu nggak tahu, ya, tidak pernah belajar, taunya ya, wah ini ciri-ciri kelompok sesat. Tapi dia nggak pernah tahu dalilnya apa. Dia cuma ikut-ikutan orang, kemudian dia ngolok-olok. Ini perbuatan kufur, ya. Tapi tidak serta-merta kemudian, wow, kamu menghina syariat, kamu kafir. Nggak bisa seperti itu. Kita kasih tahu, ini loh, ini tuh penampilannya Nabi seperti ini. Ya, Nabi juga memerintahkan Ibnu Umar supaya ngangkat celananya. Nabi memerintahkan sahabat untuk ngangkat celananya. Dan Nabi bahkan mengancam demikian sampaikan dalil-dalil tersebut sehingga paling tidak, sekalipun dia kemudian tidak melaksanakannya, dia sadar, oh ini ternyata betul-betul ada syariatnya. Ya udah, saya tobat. Maka dia tidak dikafirkan. Ya, jadi karena tidak tahu tadi. Ya, dan banyak ya, karena kebodohan yang merajalela, banyak orang yang tidak tahu. Hatta law waqa'a fi madhhari min madhahiri syirk awil kufri. Bahkan sampai pun dia kemudian terjatuh dalam perbuatan syirik atau perbuatan kufur, ya. Famithlu hadza la yastahiqqul 'uqubah hatta tuqama 'alaihi al-hujjah. Maka yang semisal ini, maka dia tidak boleh untuk dihukum sampai ditegakkan hujjah kepadanya. Jadi ditegakkan hujjah dulu, dikasih tahu dulu, jangan belum diapa-apain udah dikafirkan. Nah, ini
tentu menyelisihi kaidah, ya. Itu yang pertama ya, kebodohan atau ketidaktahuan. Yang kedua al-khata', yaitu ketidaksengajaan atau kita ya kesalahan atau ketidaksengajaan, ya. Al-khata'u min mawani'it takfiri fil masailil ilmiyah wal amaliyah. Ya. Khata' atau ketidaksengajaan ini merupakan juga penghalang kekafiran dalam masalah-masalah ilmiah maupun amaliyah. Masalah-masalah yang terkait dengan keyakinan atau terkait dengan amalan, ya. Idza kana ijtihadan li talabil haqqi. Jika memang ya dia sudah berusaha untuk mencari kebenaran. Ya, syaratnya itu. Orang keliru tapi sudah berusaha, ya sudah. Ini sudah termasuk khata', ya, orang yang berusaha tapi ternyata salah gitu ya. Ya, contohnya misalnya ya orang misalnya Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an kemudian dia berusaha nih untuk kemudian Al-Quran ini kita muliakan. Dia tahu Al-Quran terus dimuliakan gitu ya. Al-Quran ini kok ini udah rusak ya. Yaudah dia buang aja gitu ya. Ya dia niatnya supaya ya dia tidak ada maksud untuk kemudian merendahkan Al-Quran. Ya, padahal kalau membuang Al-Quran itu kan sebenarnya termasuk merendahkan Al-Quran sebenarnya. Ya, tapi dia nggak ada maksud gitu loh. Dia niatnya itu ya ini daripada nanti dimakan rayap terus atau gimana, kemudian dia buang. Ya, walaupun yang harus kita lakukan sebenarnya adalah membakarnya, ya, supaya betul-betul hancur, baru kemudian dia tidak ternistakan, tidak bersama sampah-sampah yang lain dan seterusnya. Nah, ini kalau emang dia nggak ada niat seperti itu, nggak ada niat melecehkan, ya maka dia tidak dikafirkan. Walaupun secara perbuatan itu perbuatan melecehkan Al-Quran. Ya, atau misalnya ya tadi meletakkan, ya dia sebenarnya niatnya itu nggak kufur gitu ya, nggak ada niat kufur gitu. Mencetak suatu stiker atau apa, yang kemudian dia ternyata stiker itu atau barang itu ternyata bisa ditaruh sembarangan, ada ayat Al-Qur'annya gitu ya, ada ayatnya, kemudian ternyata bisa ditaruh sembarangan, masuk WC, itu kan sebenarnya nggak boleh. Tapi dia nggak sengaja, dia nggak udah maksud, ya sudah, berarti dia maksudnya dia sebenarnya ingin yang baik gitu loh. Oh, saya ingin dakwah dengan Al-Quran gitu ya, dengan kaos yang ada ayat-ayat Al-Qurannya. Lalu nanti kaosnya itu nanti ya masuk WC, ya dicuci, ya apa, ya kadang-kadang kalau orang nggak tahu jadi keset ya. Ini secara perbuatan kafir, namun dia tidak ada maksud, maka dia terhalangi kafirannya karena khata'. Ya, maka selama dia berusaha mencari kebenaran wa mutaba'atin nabi, dan mengikuti nabi, ya, wa ghairu wa ghairu maqsudin li mukhalafati syara', dan juga dia tidak ada maksud untuk menyelisih syariat. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi. Dan tidak ada dosa bagi kalian bagi sesuatu yang kalian tersalah dengannya atau keliru dengannya. Walakin akan tapi ma ta'ammadat qulubukum, tapi yang dosa itu adalah ketika hatimu itu memang bermaksud demikian. Jadi menyengaja. Ta'ammadat itu artinya sengaja. Kalau sengaja ya sudah jelas. Ya, kalau nggak sengaja maka tidak ada dosa baginya. Kemudian penghalang yang ketiga al-ikrah. Al-ikrah yaitu paksaan. Ya. Jadi dipaksa. Apa yang dimaksud dengan paksaan? Nanti kita bahas ya. Al-ikrahu 'alal kufri bi dhawabitihi asy-syar'iyyati yu'tabaru min mawani'it takfiri fi haqqil muayyan. Pemaksaan dalam masalah pemaksaan untuk berbuat kafir, ya, dengan kaidah-kaidah syar'i, maka dia teranggap sebagai salah satu penghalang kekafiran. Wa dzalika bid-darbi wal qatli wat ta'dzibi. Contoh seperti apa yang dipaksa adalah misalnya dipukul. Pukul. Kamu harus mengucapkan
bahwasanya ya Tuhanmu bukan Allah misalnya. Pukul, nah itu dipaksa, ya, atau qatl, bahkan dibunuh, atau ta'adzib, diadab itu ya disiksa, dipecut lah, atau dijemur, atau di apa, ya, itu paksaan. Au ya qat'u udwin min a'dha'ihi, atau dipotong salah satu anggota badannya, benar-benar ya, disobek lah ini atau sampai terpotong. Nah, ini adalah paksaan jelas, ya. Bil fi'li la bi mujarradit tahdidil lafzi. Dan ini sudah terlaksana. Ya, tidak semata-mata hanya ancaman perkataan saja. Baru diancam nanti kamu saya bunuh gitu. Tapi ya memang beneran gitu kan. Nah, ini belum disebut ancaman, belum disebut paksaan. Ya, baru ancaman, belum paksaan. Kalau paksaan sudah nyata di depan mata, itu paksaan, ya. Wa yaghlubu 'ala dhannihi annahu idza imtana'a uqi'a bihi dzalika fawran la mahala. Dan dalam sangkaannya dia yakin bahwasanya kalau dia menolak, maka hukuman itu betul-betul akan diterapkan kepadanya secara langsung tanpa penghalang. Artinya dia sudah betul-betul yakin bahwasanya kalau saya nggak melaksanakannya, itu betul-betul akan dilaksanakan hukuman ini. Fayubahu idharu ma yukhalifud din wa la ya'tham in nataqa bil kufri au fa'ala. Maka dalam kondisi demikian dibolehkan untuk menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan agama dan tidak dosa dia. Tidak berdosa ketika dia mengucapkan suatu perkataan kufur atau melakukan perbuatan kufur, seperti yang terjadi pada Ammar bin Yasir, ya, seorang sahabi yang mulia, ya. Di depan matanya bapak ibunya disiksa, dia sendiri juga disiksa, sehingga dia terpaksa mengatakan perkataan yang kufur karena dipaksa oleh orang-orang kafir. Maka Ammar dimaafkan karena memang nyata bahwasanya dia dipaksa. Lintifa'ir ridha wal iradah. Kenapa kalau dipaksa itu tidak kafir? Karena tidak ada keridhaan dalam hatinya. Ya, apa yang dia ucapkan itu nggak sesuai dengan hatinya. Saya nggak ridho mengatakan ini, tapi saya terpaksa. Dan tidak ada keinginan dari hatinya untuk mengucapkan hal itu. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, Man kafara billahi min ba'di imanihi. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman. Ya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali yang dipaksa namun hatinya itu masih tenang dengan keimanan, ya. Walakin, akan tapi, man syaraha bil kufri sadran, akan tapi siapa yang dadanya lapang dengan kekafiran, dia merasa enteng saja, enggak apa-apa ini. Ya, ini enteng lah ini. Saya merasa santai aja mengatakan ini, tidak terpaksa, ya. Fa alaihim ghadabun minallah, maka bagi mereka kemarahan, kemurkaan dari Allah, walahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang besar. Ya. Ini penghalang yang ketiga. Jadi ada 3 penghalang besar yang menjadikan seorang tidak boleh dikafirkan secara langsung. Ya, pertama apa? Ketidaktahuan. Ya. Kalau nggak tahu, ya maka dia dimaafkan. Ya. Tapi tetap ditegakkan hujah gitu ya. Sebelum dikafirkan ditegakkan hujah dulu. Kemudian yang kedua apa? Khoto, nggak sengaja. Ini juga dimaafkan. Yang ketiga adalah dipaksa, ya, dipaksa dengan definisi yang tadi. Baik. Demikian pembahasan tentang perincian takfir. Kemudian kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya yang masih berkaitan dengan takfir, yaitu al-madhlabus tsalits al-hukmu bi ghairi ma anzalallah azza wa jalla. Berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini topik yang ramai, ya. Teroris, kemudian itu pangkalnya di sini. Al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Berhukum dengan selain hukum Allah. Karena setiap mereka melakukan tindakan terorisme, ya, mereka beralasan pemerintah kafir. Kenapa kafir? Dia berhukum dengan selain hukum Allah. Dia menghukum manusia yang mencuri, dia tidak pakai potong tangan, dia dipenjara. Berarti kan bukan hukum Allah, kafir dia. Ya. Kemudian kafir juga karena ini, karena itu. Ya, artinya
pembahasan ini sangat penting, ya. Apakah benar berhukum dengan selain hukum Allah itu kafir, dan bagaimana rinciannya insya Allah akan kita bahas, ya. Karena mereka selalu berdalil dengan surat Al-Maidah ayat 44. Allah Ta'ala mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum dari Allah, maka dia termasuk orang-orang kafir. Ada hukum Allah tapi nggak dia pakai. Ya, ada hukum Allah untuk mencuri kan potong tangan. Dia nggak pakai itu. Dia pakai hukuman penjara. Dia pakai hukuman ini, hukuman itu, hukuman diarak misalnya. Hukumannya nggak potong tangan tapi diarak keliling kampung misalnya. Sama aja sebenarnya. Pencuri misalnya, pencuri maling, ya dia bukannya diserahkan ke pihak berwajib tapi dihukum sesuai hukum masyarakat. Sama halnya ini juga al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Harusnya masyarakat tahu, ya. Mencuri itu kalau dalam Islam sudah ma'ruf, hukumnya adalah potong tangan. Tapi kenapa kemudian ketika ada pencuri mereka menghukum dengan main hakim sendiri juga gitu. Diserahkan ke polisi juga enggak, dipotong tangannya juga enggak. Pakai hukuman ala mereka sendiri. Ini juga termasuk al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Kalau pemerintah kafir harusnya mereka juga kafir. Ya, mau jelas-jelas maling kok dihukum dengan selain potong tangan kan gitu ya. Nah, jadi kita harus bahas di sini supaya clear. Baik. Al-hukmu bi ghairi ma anzalallah azza wa jalla yanqasimu ila aqsam. Berhukum dengan selain hukum Allah, maka ada beberapa jenis, ya. Rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, ayajhada al-hakimu hukmallahi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah ketika seorang hakim itu bukan jangan dibatasi hakim yang di pengadilan, ya. Setiap orang yang memutuskan perkara di antara dua orang saja itu hakim. Contoh, ya, ini ada dua orang dekat saya nih, misalnya nih bertengkar. Kemudian saya memutuskan perkara di antara mereka, maka saya hakim. Nah, kalau ada hukum Allah dalam masalah yang mereka perselisihkan, kemudian saya memutuskan dengan hukum yang lain, maka saya berhukum dengan selain hukum Allah. Jadi tidak harus kemudian ini ke parlemen, kemudian larinya ke pengadilan yang mahkamah. Kita kalau mau mendamaikan anak-anak kita di rumah, itu nggak boleh dengan hukum, kalau ada hukum Allah, ya, nggak boleh mendamaikan dengan selain hukum Allah. Nggak boleh memutuskan perkara di antara mereka dengan hukum selain hukum Allah. Jadi kita harus pertegas di sini, hukum Allah itu banyak, ya. Hukum Allah itu banyak. Perintah sholat itu hukum Allah. Kemudian perintah zakat hukum Allah. Ya, perintah untuk misalnya, ya, perintah-perintah syariat itu semuanya hukum Allah. Semuanya keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum itu artinya keputusan. Jadi jangan sampai kita kemudian tersempitkan dengan undang-undang, kemudian UUD atau Perpres atau itu salah satu jenis hukum. Ya, salah satu jenis hukum. Hukum sendiri luas. Keputusan kita kepada orang lain antara dua orang yang bertengkar itu juga termasuk hukum. Ya, ini yang perlu kita tegaskan. Taib. Yang pertama, ketika seorang hakim, seorang yang memutuskan perkara, dia mengingkari hukum Allah. Mengingkari hukum Allah, wa ma'nal juhud ay yukadziba wa yunkira anna hadza hukmullah azza wa jalla. Dia, makna dari juhud atau ingkar itu adalah dia mendustakan dan mengingkari bahwa ini termasuk hukum Allah. Dia nggak mau mengakui kalau ini hukum Allah. Maka wahada kufrun bil ittifaq. Maka ini kafir secara kesepakatan kaum muslimin. Artinya dia tahu ini hukum Allah, tapi dia menentang, nggak mau mengakui. Nah, ini dia kafir. Allah Ta'ala mengatakan wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Fir'aun dan para pengikutnya mereka jahadu, mereka menentang Musa. Ya. Padahal hati mereka itu mengakuinya. Mengakui mukjizatnya Nabi Musa itu mereka mengakui, tapi mereka menentangnya. Zulman wa uluwa, karena mereka melampaui batas dan merasa tinggi. Ini berarti juhud itu termasuk kekafiran, ya, menentang hukum Allah. Yang kedua, dengan catatan ini, ya, juhud itu tahu itu hukum Allah tapi ditentang. Beda kalau misalnya dia nggak tahu. Beda. Juhud itu
wastayqanatha anfusuhum. Hati mereka tahu tapi mereka menentang. Itu disebut juhud. Ya, tidak setiap menentang itu adalah juhud. Ya, menentang yang dibarengi dengan pengakuan di hati itulah yang disebut dengan juhud yang menjadikan kafir. Taib. Yang kedua, ayyujawwizal hakimu al-hukma bi ghairi ma anzalallah. Bentuk yang kedua adalah ketika seorang hakim, seorang pemberi keputusan itu membolehkan berhukum dengan selain hukum Allah. Ya, katakanlah dia seorang raja, kemudian dia katakan ini halal. Kamu pencuri ini boleh kamu hukumi dengan hukuman apapun, halal semuanya, Allah izinkan. Maka ini kata beliau, wa hadza huwal istighlal. Maka ini termasuk bentuk istighlal, menghalalkan apa yang Allah haramkan, wa huwa kufrun bil ittifaq, dan ini termasuk kekafiran dengan kesepakatan kaum muslimin. Ya, menghalalkan. Menghalalkan itu beda dengan sekedar membolehkan. Membolehkan itu kadang tidak dengan menghalalkan. Contoh, ya, terserah kamu mau ngambil apapun yang kamu mau. Maling-maling aja sana. Bukan berarti kemudian dia mengatakan maling itu perbuatan halal, tidak. Dia membolehkan saja. Namun dia tetap meyakini maling itu sebenarnya nggak boleh. Maka ini bukan istighlal. Ya. Contoh lain, pejabat ya membolehkan riba di negeri ini. Membolehkan beroperasinya bank-bank riba. Dia memberikan izin. Ketika ada bank, dia tahu itu riba, ya kan? Dia berikan izin. Bukan berarti dia menghalalkan riba. Membolehkan itu membiarkan, gitu ya, atau merestui walaupun hatinya tahu itu riba dan itu haram, maka dia bukan istighlal. Istighlal itu adalah betul-betul menganggap ini Allah halalkan loh. Nah, ini istighlal. Ya, jadi jangan ke bawah setiap membolehkan menghalalkan. Oh, itu kafir, banyak yang kafir jadinya, ya. Ini harus hati-hati. Wa mimma yadul ala anna al-istihlala kufrun qauluhu ta'ala innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Ini berbicara mengenai orang-orang kafir jahiliyah, ya, di mana mereka suka menunda-nunda bulan haram. Jadi kan kalau dalam Islam itu ada 4 bulan haram, ya, 4 bulan haram. Nah, orang-orang musyrik, ya, mereka mengakui ada bulan haram. Jadi mereka mengakui ini bulan haram itu ada 4 dalam setahun yang dilarang untuk berperang di dalamnya. Kan bulan haram itu artinya yas'alunaka anil syahril haram qitalin fihi, ya. Allah Ta'ala mengatakan mereka bertanya kepada tentang bulan haram yang dilarang untuk berperang di dalamnya. Jadi mereka sebenarnya tahu nggak boleh berperang di bulan haram, ya. Nah, mereka ini orang-orang musyrik ini menunda. Jadi harusnya nih Muharram nih, kan nggak boleh nih bulan haram. Kemudian Muharram ini bulan halal, bulan haramnya itu Safar. Dijadikan Safar yang bulan halal malah dia jadikan bulan haram. Bulan yang Muharram yang harusnya bulan haram untuk berperang, karena mereka butuh berperang di bulan tersebut, ini bulan halal sekarang ini. Nanti kita ganti nanti ke bulan Safar. Jadi tetap 4. Yang haram tetap 4, tapi bulannya sesuka-suka mereka. Nah, maka kata Allah, perbuatan mereka menunda-nunda mengganti bulan haram ke halal, halal ke haram, itu adalah ziyadatun fil kufri, adalah kekufuran, tambahan kekufuran. Yudhillu bihil ladzina kafaru, ya, yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman. Maka ayudhallu, ya, yudhallu bihil ladzina kafaru. Dan orang-orang kafir semakin tersesatkan dengannya. Mereka menghalalkan bulan ini di satu tahun dan mengharamkannya di bulan yang lain. Tahun ini Muharram halal dulu deh. Tahun depan Muharram haram. Nah, gitu ya. Itu kelakuan kaum musyrikin. Jadi boleh berperang sekarang. Tahun depan Muharram nggak boleh berperang. Seperti itu kelakuan mereka. Liyuwaqi'u 'iddata ma harramallahu, supaya mereka bisa menyesuaikan jumlah bilangan yang bulan yang Allah haramkan. Yang penting tetap 4 kata mereka. Tapi bulannya yang berubah-ubah sesuai kebutuhan mereka. Butuh perang, tapi kok pas bulan haram kita jadikan halal. Seperti itu, ya. Fa yuhillu ma harramallah, maka dengan itu mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini kekafiran. Nggak boleh menganggap halal sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya.
Taib. Yang selanjutnya, ayyusawwiyal hakimu hukma ghairi ma anzalallah bi hukmillah azza wa jalla. Kondisi yang ketiga adalah ketika seorang pemberi keputusan atau hakim menyamakan menyamakan selain hukum Allah dengan hukum Allah. Hukum buatan manusia dianggap sama dengan hukum Allah. Dia katakan sama saja, mau dihukum potong tangan boleh, mau dihukum penjara juga boleh. Ya, sama-sama itu sama-sama hukum katanya. Itu setara, sama aja menurut dia. Ya. Maka wahada kufrun mukhrijun minal millah. Ini kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Tidak boleh. Hukum Allah itu jelas-jelas hukum yang paling agung, paling tinggi, paling benar. Satu-satunya yang benar, malah bukan paling benar ya. Tidak boleh dibandingkan dengan hukum buatan manusia. Tidak boleh disamakan. Maka menyamakannya adalah bentuk merendahkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu kekufuran. Allah taala mengatakan, "Fala tadribu lillahil amsal." Janganlah kamu menjadikan ya permisalan-permisalan atau sesuatu yang semisal dengan Allah. Artinya menjadikan Allah ada sekutu-sekutunya, sekutu dalam membuat hukum. Menjadikannya sama aja, saya membuat hukum sama Allah membuat hukum sama. Maka ini kafir. Dan juga Allah Ta'ala mengatakan, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, semisal dengan Allah. Dalam hal apapun, termasuk dalam hal membuat hukum, membuat syariat. Ya, kalau Allah sudah haramkan, ya menikahi, misalnya menikahi, menggabungkan dua saudari, ya misalnya kan, kalau sudah haramkan, ya jangan kemudian membuat aturan baru. Menurut saya boleh, karena sama aja. Nah ini kafir, ya. Kemudian selanjutnya, yang keempat, ayyufaddila hukma ghairillah ala hukmillah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat lebih parah dari yang tadi, yaitu mengunggulkan selain hukum Allah di atas hukum Allah. Bukan cuma menyamakan, kalau tadi kan dia bilang sama aja. Kalau ini, hukum saya lebih baik daripada hukum Allah. Ini lebih kafir daripada yang tadi. Ya, lebih parah. Wa hadza kufrun mukhrijun minal millah min babi aula. Ini lebih kufur daripada yang tadi, keluar dari agama Islam. Ya. Fa huwa takdzibun li kitabillah, ini merupakan pendustaan terhadap Al-Qur'an. Allah Ta'ala mengatakan, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Ini retoris ya. Siapa sih yang lebih baik hukumnya, lebih baik keputusan daripada Allah? Siapa? Mau ngaku-ngaku lebih hebat dari Allah, lebih baik keputusan daripada Allah? Ini kekafiran ya, mendustakan ayat ini kalau mengatakan hukum ini lebih baik daripada hukum Islam. Haram dan murtad ya. Dan yang terakhir, kondisi yang terakhir adalah idza hakamal hakimu bi ghairi ma anzalallah hawan wa syahwatan. Ketika seorang hakim, seorang pemberi keputusan, dia menghukumi ya dengan selain hukum Allah karena hawa nafsu, karena syahwat. Ini yang lagi saya hukum, ini musuh besar saya. Mati kamu. Saya akan hukum kamu melebihi hukum Islam. Hukum Islam itu cambuk 80 kali, kamu saya cambuk 160 kali. Misalnya gitu ya. Ini musuh saya ini dari dulu nih, kebetulan kok sekarang saya hakimi gitu ya. Fa inna dzalika fi afradil masail fahada fisqun. Kalau itu hanya dalam satu atau dua perkara ya, sebenarnya dia itu tahu hukum, dia menerapkan hukum Allah, tapi di saat itu dia menerapkan selain hukum Allah, maka ini kefasikan. Berarti tidak keluar dari Islam. Dia cuma fasik ya, fasik itu bukan cuma ya. Kalau dibandingkan dengan kafir ya dia masih mending gitu ya. Dia fasik tapi tidak sampai keluar dari agama. Ya. Wa in kana dzalika fi umumil masail bi ayyad'a qawanina min nafsihi aw yatabanna qawanin wudi'at qablahu ma'a i'tirafihi bil 'isyani wa mukhalafati amrir rahman. Ya. Fahal mithli hadzal hakim yakunu kafiran murtaddan 'anid din wa huwa mawdi' khilaf baina ahli ilmi.
Adapun yang ketiga, ya, adapun yang selanjutnya ya, jika dia memutuskan perkara, tapi menerapkan itu untuk semua perkara, yang kita istilahkan dengan tasyri' am. Tasyri' am itu artinya membuat satu hukum yang berlaku untuk umum. Kalau tadi kan sebenarnya hukumnya hukum Islam, tapi pas dilalah ada ini kasus ini, dia berhukum dengan selain hukum Allah, gitu ya. Nanti di tempat lain dia nggak lagi, hanya satu atau dua kasus. Ini yang pertama tadi. Yang kedua ini adalah dia menerapkan suatu aturan yang itu bertentangan dengan hukum Allah untuk diberlakukan ke orang-orang, untuk para hakim misalnya. Ya, seorang pembuat kebijakan, dia membuat aturan yang bertentangan dengan hukum Allah, ya, atau dia mengambil undang-undang yang telah dibuat sebelumnya. Jadi mungkin dia nggak buat sendiri, tapi ini ada undang-undang Belanda, ya, negaranya saat ini sebenarnya menjalankan hukum, misalnya hukum adat atau bahkan hukum Islam misalnya, ya, hukum Islam. Kemudian dia ganti nih, saya mau mengadopsi hukum hukum Belanda, maka untuk diterapkan ke semua, supaya semua orang, semua hakim menerapkan ini. Maka dalam permasalahan ini, apakah dia kafir atau tidak, maka ini adalah khilafiyah di antara ulama. Ya, jadi ulama ada yang berpendapat kafir yang kayak gini. Kenapa? Karena dia membuat satu kaidah yang kemudian berlaku umum, kafir. Ada yang mengatakan tidak kafir, tergantung dari keyakinan dia. Apakah dia melakukan itu karena menganggap hukum Allah lebih rendah, ataukah karena dia menganggap sama, atau karena yang lainnya. Tergantung niatnya. Maka ini argumen orang ahli ilmu atau ulama yang tidak mengkafirkannya. Jadi ini permasalahan khilafiyah, ya, sehingga tidak boleh kemudian kita bersikap keras terhadap orang yang berpendapat yang berseberangan. Ya, contohnya, ya, kalau tidak mau mengakui kafirnya pembuat undang-undang, ya nggak boleh kemudian dikatakan sebagai orang yang sesat dan seterusnya. Ini ranah khilafiyah, ya, sehingga namun ya ala kulli hal tidak boleh kita kemudian juga gegabah, ya, dalam masalah ini. Tidak boleh menjadikan sebagai masalah yang kemudian orang itu bermudah-mudahan juga gitu, ya, kafir. Itu juga kita tidak harapkan, ya. Nah, barangkali itu yang kita bisa bahas pada sore hari ini. Insyaallah ta'ala pada pertemuan datang kita sudah akan membahas bab yang baru tentang al-bid'atu, yaitu tentang bid'ah, ya. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Ustaz, sudah ada pertanyaan yang masuk, ya. Yang pertama, Ustadz, apakah jika ada seseorang yang berpikir tentang hal kufur atau berniat melakukan perbuatan kekufuran, orang itu otomatis menjadi kafir meskipun tidak jadi melakukan itu, dan setelah itu dia beristighfar? Ya, tidak kafir. Namanya bisikan, ya, namanya itu bisikan, atau istilahnya itu hadithun nafs. Ya, jadi selentingan, ya, selentingan atau sekelebat ucapan hati yang datang tanpa kita pikirkan dulu, tanpa kita sengaja, tiba-tiba dia terpikirkan, ya, maka dia dimaafkan, hukumnya dimaafkan, ya, setelah itu dia tidak menjadikannya sebagai tekad. Kalau saya menjadikan sebagai tekad, sebagai niat, ya, kemudian sudah niatkan nih, saya mau niat, gampang ya, naudzubillah, misalnya ada seorang yang berkata baru kepikiran tapi sudah niat, besok saya mau menyatakan saya pindah agama misalnya, tapi sudah ada niat, itu kafir, sudah, ya, menyatakan, sudah bertekad. Tekad itu terhitung sebagai suatu amalan hati. Niat itu amalan hati, sehingga niat itu sudah terhukumi kafir dengan hanya niat untuk murtad, maka dia murtad. Tapi kalau bisikan,
tiba-tiba selentingan gitu dan dia melawannya, apa sih ini gitu, maka dia tidak kafir dan itu dimaafkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang selanjutnya, Ustadz, setahu saya melakukan kekufuran kalau main-main tetap kufur. Lalu bagaimanakah jika ada seseorang bermain game dan melakukan sihir di situ? Atau dia main game berperan sebagai dewa Yunani atau sejenisnya? Atau menyembah berhala atau bermain game yang menggambarkan orang-orang Arab sebagai teroris? Apakah kita kafirkan orang-orang yang bermain game itu ya Ustadz? Soalnya teman-teman saya banyak yang seperti itu Ustadz. Jazakallahu khairan. Ya, pertanyaan bagus ya. Memang ada beberapa game yang ternyata di situ ada syiar-syiar kekufuran ya. Untuk mendapatkan poin, untuk mendapatkan senjata, dia harus mempersembahkan sesuatu ke berhala. Ya, itu tadi ya, menggambarkan Islam sebagai teroris dan lain sebagainya. Padahal gamernya itu seorang muslim. Ya. Maka kembali kepada yang kita jelaskan tadi bahwa itu perbuatan kufur jelas. Ya, perbuatan kufur. Akan tapi penghalangnya ada. Ya, boleh jadi dia tidak tahu. Atau dia tidak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang mengkafirkan. Ya, mungkin dia sebenarnya tahu itu enggak benar ya. Kalau dia ditanya misalnya nih, boleh nggak kita mempersembahkan sesuatu ke berhala? Dia akan menjawab nggak boleh. Ya, cuma dia nggak tahu kalau perbuatan dia main game itu tergolong sesuatu yang meridhoi apa yang di dalam game tersebut. Gitu. Dia sendiri kalau ditanya, boleh nggak kita mempersembahkan sesuatu ke berhala? Dia jawab nggak boleh. Dia tanya, apakah muslim teroris? Dia jawab, enggak. Ya. Artinya apa? Kita harus iqamatul hujjah dulu sebelum serta-merta langsung divonis kafir. Ya. Kita tegakkan hujjah dulu bahwa ini tindakan Anda main game seperti ini, gamenya adalah seperti ini bukan hal yang ringan. Ya, kenapa? Ini kekufuran, syiar kekufuran. Ya. Anda berarti ridho dengan ini. Ya, kita jelaskan semuanya ya, sehingga dia bisa menerima hujah tersebut ya, karena biasanya kayak gitu, dia tidak tahu seberapa besar perkara yang sedang dia lakukan gitu lah. Itulah yang menjadi masalah gitu. Kalau tahu salah, mungkin dia tahu salah gitu ya, ini perbuatan nggak benar gitu ya. Sama kayak game-game yang kayak misalnya game-game yang kita nggak usah bicara sampai ke arah yang menyembah berhala dan seterusnya ya. Game-game itu ada yang kemudian kekerasan ya, nembak-nembak ya. Secara teori ya kan. Kalau secara teori ya, secara adatnya gitu ya. Dia kalau ditanya nggak akan bilang nembak-nembaki orang itu boleh. Ya. Ini kan apa-apa ditembak-tembaki gitu ya. Nembak orang dapat poin berapa. Dia tahu itu kalau di dunia tadi dia nggak boleh gitu ya. Sehingga hukumnya adalah tidak boleh kita serta-merta kafirkan, namun itu benar, itu perbuatan kufur. Itu perbuatan kufur yang mana itu merupakan masih kategori takfir mutlak, namun untuk memvonis kafir kita harus tegakkan hujah kepada mereka ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang terakhir Ustadz. Ya. Jika seorang anak yang belum balik dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya, bagaimanakah jika orang tuanya kafir ya Ustadz? Seperti apa bentuk syafaat yang akan diberikan? Jazakallahu khairan. Ya, syafaat ya itu ada dua syarat supaya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya dikabulkan oleh Allah. Ya, syarat yang pertama adalah Allah di antara syaratnya adalah orang yang diberikan syafaat itu harus Allah harus ridho dengannya. Ya. Dan Allah tidak meridhai orang-orang kafir. Maka syafaat itu tidak akan sampai kepada orang tersebut, seperti halnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi berhak mendoakan siapapun yang Nabi kehendaki. Namun Nabi dilarang untuk mendoakan orang tuanya. Ya, harusnya doa Nabi itu sampai. Tapi karena orang tua Nabi ya, ibunya ketika Nabi minta izin ya, aku minta aku minta izin kepada Allah untuk mendoakan ibuku, Allah tidak mengizinkan.
Namun ketika saya minta izin untuk menziarahi kuburnya, maka Allah mengizinkan. Artinya apa? Doa Nabi sekalipun, jangankan syafaat ya, doa Nabi saja itu tidak akan sampai. Dan kalaupun ada yang dapat syafaat, itu syafaat khusus. Orang kafir yang dapat syafaat itu cuma satu orang, yaitu siapa? Abu Thalib. Kenapa? Karena dia telah membela Nabi sepanjang perjalanan dakwah Nabi di Mekah, itu membela Nabi terus, walaupun kafir. Dan yang berhak mendapatkan syafaat itu cuma Abu Thalib saja, dan itu pengecualian, dan itu kekhususan. Selain itu tidak ada. Maka baik itu syafaat dari anaknya ataupun dari Nabi sendiri atau dari temannya yang muslim tidak akan bermanfaat. Kenapa? Di antara syarat diterimanya syafaat adalah Allah harus ridho dengan yang dimintakan syafaat ini. Kalau Allah nggak ridho, tidak akan sampai. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, demikian yang kita bahas, semoga bermanfaat. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.